Anda memiliki peluang meningkat dari level yang keempat hingga ke level yang ketiga. Jadi ada satu kenaikan level. Dan tentu saja hal ini tidak memuaskan. Kalau memang Anda di tahun naga sudah berhasil melakukan pengereman ya dan gas dengan sebaik mungkin, maka di tahun ini gas tersebut boleh Anda tekan lebih dalam lagi agar kemajuan Anda lebih cepat meningkat. Berkaitan dengan aspek keuangan, kelola hutang-hutang, hutang piutang, tabu berikan penjaminan ya. Jadi Anda sebaiknya disarankan agar tidak memberikan penjaminan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Kalau Anda pandai menggunakan gas dan rem sebagaimana mestinya, tentu saja tahun naga bukan tahun yang patut Anda khawatirkan. Dengan kata lain, Anda tentu saja mampu menanggulangi segala deraan ketidakselarasan ciong yang boleh dibilang berkategorikan kecil. Sebagai pengusaha, Anda tentu saja dilarang untuk mendelegasikan pekerjaan Anda secara serampangan. Sebagai karyawan, Anda diharapkan untuk tidak mengumbar segala sesuatu kreativitas Anda. Dengan demikian maka keberuntungan Anda di tahun naga masih dapat dikatakan cukup baik. Dan bagaimanakah potensi Anda di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ini? Tentu saja masih berkaitan dengan tahun naga. Apabila Anda tidak mampu menguasai ciong, tidak mampu menguasai gas dan rem sebagaimana dimaksudkan tadi, tentu saja peluang yang terbuka di tahun ini ya tidak akan Anda dapatkan semaksimal mungkin. Namun apabila Anda mampu mengelola masa di tahun naga dengan sebaik mungkin, tentulah peningkatan Anda akan jauh lebih besar daripada yang diramalkan. Bagaimana peramalannya? Peramalannya di tahun ular kayu ini Anda memiliki peluang meningkat dari level yang keempat hingga ke level yang ketiga. Jadi ada satu kenaikan level. Dan tentu saja hal ini tidak memuaskan bagi Anda yang tentu saja agresif. Nah, kalau Anda segala sesuatu yang Anda lakukan pada tahun naga menunjang kelancaran hingga di tahun ular ini, maka peningkatannya akan lebih daripada itu. Itu yang saya maksudkan. Namun demikian, apabila Anda selama ini di tahun naga banyak mengalami deraan yang sukar Anda tanggulangi, Anda pun sebaiknya jangan menyesalinya. Ada satu kiat sukses yang bisa Anda jadikan jalan keluar bagi Anda untuk mewujudkan obsesi Anda di tahun yang berkeberuntungan meningkat ini. Kiat sukses mana akan saya bacakan untuk Anda. Padukan daya upaya, padukan daya upaya. Ya, jadi daya Anda, upaya Anda harus terpadu, tersinergikan dengan sebaik mungkin. Ya, jalani dengan penuh kedisiplinan. Artinya apa? Artinya daya memang patut dipadukan, kedisiplinan Anda tuh dikhawatirkan menurun. Nah, untuk itu Anda patut introspeksi untuk mengukuhkan sesegera mungkin, ya. Karenanya
Manfaatkan waktu, jangan ada penundaan. Ya, penundaan menjadi hal yang dilarang. Ini penting. Kalau Anda menunda, tentu saja apa yang diharapkan tidak akan terwujudkan. Ya, kecuali Anda memang sudah menjadi pemenang di tahun naga kemarin. Kalau sebagai seorang yang kekalahan, jangan deh Anda menunda waktu ya. Ingat, tolong itu dicamkan benar. Karenanya manfaatkan waktu, jangan ada penundaan. Intensifkan tali komunikasi agar relasi makin terluaskan ya. Jadi saatnya bagi Anda untuk bersyukur, bersikap rendah hati, membuka jalan bagi masuknya berbagai relasi baru. Hindari kesan angkuh. Kiat mengalah layak digaungkan. Jadi Anda patut mengalah, jangan ngotot. Niscaya peningkatan rezeki lebih daripada memuaskan ya. Jadi tolong dicamkan benar. Kalau memang Anda di tahun naga sudah berhasil melakukan pengereman ya dan gas dengan sebaik mungkin, maka di tahun ini gas tersebut boleh Anda tekan lebih dalam lagi agar kemajuan Anda lebih cepat meningkat. Namun apabila tidak, maka apa yang tadi saya sarankan harus benar-benar dicamkan benar ya, harus benar-benar dicamkan. Oke. Di samping itu tentu saja Anda juga patut menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Apabila jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, apalagi kalau di bawah 5, Anda sebaiknya bersikap defensif dulu deh ya. Apalagi kalau Anda termasuk yang terkalahkan di tahun naga, jangan bikin macam-macam deh ya. Tetapi kalau jumlah nilai Anda di atas 6, walaupun Anda seorang yang terkalahkan di tahun naga, di tahun ini Anda patut untuk memberanikan diri tampil sebagai seorang yang berada di depan, berjuang dan tidak pernah pantang mundur menghadapi segala rintangan, karena rintangan itu sendiri akan mudah Anda kelola dengan sebaik mungkin ya. Terlebih apabila Anda menyersamai video adu strategi dan Lun Gue di tahun ular kayu. Kedua video ini penting sekali untuk mengetahui bagaimanakah fenomena yang bakal terjadi di sepanjang setahun ini, agar Anda dapat mensinergikannya dengan potensi yang Anda miliki dan apa yang diuraikan pada video yang satu ini, yang sekarang ini saya sedang sebutkan ya. Dengan demikian Anda akan memperoleh jalan keluar yang terbaik. Di samping itu pun saya hendak meminta perhatian bagi Anda yang selama ini berkiprah sebagai seorang karyawan. Jadikan objektivitas pemacu aksi-aksi ofensif ya. Jadi Anda patut bersikap objektif, Anda patut mengedepankan matematika bisnis tanpa menanggalkan, tanpa mengabaikan naluri atau insting bisnis Anda. Sebaliknya, Anda yang menggunakan insting bisnis jangan pula mengabaikan logika bisnis itu sendiri ya. Dengan demikian maka kreativitas Anda pun akan memuncak pula ke permukaan. Walau banyak peluang sampingan, utamakan yang tetap. Jadi peluang sampingannya banyak, yang tetap pun harus diutamakan terlebih dahulu. Kepada Anda, sio kambing yang lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-4, dan ke-7, saya meminta kepedulian Anda untuk dua hal ya, yang berkaitan dengan aspek keuangan dan aspek kesehatan. Berkaitan dengan aspek keuangan, kelola hutang-hutang, hutang piutang, tabu berikan penjaminan ya.
Jadi Anda sebaiknya disarankan agar tidak memberikan penjaminan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Berkaitan dengan aspek kesehatan, saya minta tolong agar Anda yang bersio kambing menjauhi aktivitas beresiko tinggi dan mewaspadai bahaya-bahaya benda tajam. Anda mungkin bertanya, bagaimana saya tahu kalau saya lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-4, dan ke-7? Ya, jangan khawatir, saya telah menyiapkan buku panduan, buku sisipan pada kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Daripadanya Anda akan mengetahui apakah Anda lahir pada bulan Imlek tersebut atau bukan. Oke, para juragan-juragin Feng Shui, para sahabat Sonora dimanapun Anda berada, apa yang hendak saya kemukakan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan wawasan lebih luas lagi kepada Anda, agar Anda mudah untuk mencari jawaban bagi berbagai permasalahan Anda. Ya, dengan harapan tentunya sukses akan senantiasa berpihak kepada Anda. Sukses selalu.